Perkenalkan, nama saya Milana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi mengenai artikel review yang berjudul Analisis Etika Komunikasi Bisnis dalam Strategi Pemasaran Produk di Sosial Media. Komunikasi bisnis dalam strategi pemasaran produk di sosial media yang ditulis oleh Syafira, Suhairi, Wulandari, Iswanti, dan Fauzi pada tahun 2023 yang diterbitkan di Jurnal Ekonomika dan Bisnis, dan berikut juga ada link jurnal tersebut. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis etika komunikasi korporat dalam strategi pemasaran produk di sosial media. Studi ini mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip etika bisnis dan komunikasi pemasaran. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Analisis digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi aspek etika pemasaran produk di jaring sosial. Efek samping dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa perspektif moral dan perlu diperhatikan dalam korespondensi bisnis hiburan berbasis web, seperti keaslian, penerimaan, kesopanan, dan kewajiban sosial. Studi ini membantu memahami keputusan dan pemanfaatan moral korespondensi bisnis dalam teknik periklanan barang melalui hiburan virtual. Penemuan ini dapat menjadi alasan untuk membangun lebih banyak latihan korespondensi bisnis moral di era komputerisasi. Latar belakang dari jurnal ini adalah etika komunikasi perusahaan adalah tentang bagaimana perusahaan berkomunikasi secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dengan konsumen. Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk menjaga integrasi dan reputasi mereka melalui penggunaan media sosial yang etis. Hal ini membutuhkan penggunaan strategi pemasaran yang jujur dan terbuka yang menghormati privasi konsumen dan menghindari praktik yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, pengumpulan informasi dari sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi aspek etika pemasaran produk di jaring sosial. Hasil dari artikel review ini adalah pertukaran melalui web atau dalam masa komputerisasi adalah pertukaran yang dilakukan tanpa harus pertemuan atau pertemuan yang dekat dan pribadi antara pedagang dan pembeli, melainkan melalui pertukaran data dengan menggunakan media antara pedagang dan pembeli. Selain itu, kemajuan teknologi data dalam struktur berkelanjutan yang memberdayakan pertukaran jarak jauh, memungkinkan siapa saja, di mana saja untuk terhubung, baik tidak yang dekat dan pribadi. Intinya, korespondensi antara penjual dan pembeli tidak tergantung sehingga tidak ada kesialan antara penjual dan pembeli saat berbelanja online. Keterbatasan dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini hanya menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Kesimpulan di sini ada, pertama, dengan menerapkan etika komunikasi bisnis pada strategi pemasaran Anda di era digital, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mendapatkan kepercayaan mereka, dan membedakan merek Anda dari pesaing. Yang kedua, ada etika komunikasi bisnis mencakup beberapa aspek antara lain berbicara, menulis, mendengar, dan bekerja sama dengan orang lain, khususnya dalam lingkungan bisnis. Prinsip etika umum dalam komunikasi bisnis mencakup rasa hormat dan kejujuran, keterbukaan, menghormati keberagaman, empati, penggunaan teknik komunikasi yang tepat, kepantasan, profesionalisme, dan daya tangkap. Yang ketiga, ada menggunakan komunikasi korporat yang etis sebagai strategi pemasaran di era digital sangat penting untuk
mendapatkan kepercayaan pelanggan, dan kesuksesan jangka yang panjang. Relevansi artikel dengan fenomena pada saat ini yaitu pemasaran di sosial media sangat berpengaruh besar sekali dalam peningkatan penjualan suatu produk. Contohnya saja banyak marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, juga melalui aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, hingga WhatsApp. Semua orang bisa berjualan, bertransaksi antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kesalahan perkataan atau penulisan yang setelah saya presentasikan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Semoga presentasi ini bisa memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada semester ini. Terima kasih.